Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sambil Bicara Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka banting dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli seramik kamu. Jumpa lagi dengan anak Dulkan. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini tepat tanggal 27 Rajab, aku akan menceritakan salah satu kisah yang sangat unik, menarik, dan keren banget. Apa itu? Gak usah berlama-lama, so happy watch. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah pada malam 27 Rajab. Apa sih itu Isra Mi'raj? Jadi, Isra Mi'raj sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah yakni perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Saat itu malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, setelah sholat isya, Rasulullah ini dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW menggunakan air zam-zam. Kejadian ini sama seperti ketika beliau masih kanak-kanak dan masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah ketika membawa kambing. Jiwa Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Kemudian Rasulullah ditemani malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Konon banyak yang mengatakan bahwa Buraq ini seperti kuda berkepala manusia. Ada yang mengatakan bahwa ini seperti kuda putih yang mempunyai sayap, dan banyak lagi versinya. Yang intinya Buraq ini merupakan kendaraan yang cepatnya itu secepat kilat. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin sholat 2 rakaat dan menjadi pemimpin dari ruh-ruh nabi-nabi terdahulu. Setelah melakukan sholat bersama ruh-ruh para nabi, Rasulullah kemudian disuguhkan oleh malaikat Jibril 2 buah wadah, yang salah satu wadahnya ini berisi susu dan salah satu wadahnya lagi berisi khamar. Kemudian Rasulullah disuruh memilih kira-kira mana yang akan dipilih Rasulullah. Kemudian Rasulullah memilih wadah yang berisi susu. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Sungguh engkau telah memilih kesucian." Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun kemudian memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian naik ke langit kedua, Rasulullah kemudian bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Nabi Adam, ya, keduanya juga mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan naik ke lapisan langit ketiga. Beliau kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan. Beliau naiklah ke lapisan langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris juga mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah dan malaikat Jibril kembali melanjutkan perjalanan hingga beliau sampai ke lapisan langit kelima dan bertemu dengan Nabi siapa itu? Ya, Nabi Harun alaihissalam.
Setelah itu Nabi Harun juga mengucapkan salam sama kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah kemudian naik lapisan langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu beliau naik ke langit ke-7 bersama malaikat Jibril dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua para nabi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah perintah sholat 5 waktu diterima oleh Rasulullah SAW. Awalnya sih nggak 5 waktu ya, tapi 50 waktu. Di sisi lain beliau sangat senang dengan perjalanan tersebut. Namun di sisi lain sebenarnya Rasulullah ini masih berpikir 50 waktu itu gimana. Tapi karena itu perintah tuanya ya, beliau terima. Setelah itu beliau kembali dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat Nabi Musa? Iya, Nabi Musa itu adalah nabi yang beliau temui di lapisan langit ke-6. Kemudian Nabi Musa pun bertanya setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, apa yang kau terima wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad pun menceritakan hal tersebut, menceritakan apa yang sudah diperintahkan Allah kepada Nabi Musa, bahwa ia telah menerima perintah sholat 5 waktu sehari. Kemudian Nabi Musa pun menyarankan kepada Rasulullah agar Rasulullah ini meminta keringanan kepada Allah, karena sesungguhnya umat tidak akan kuat menjalankan 50 waktu dalam sehari. Kemudian Rasulullah kembalilah itu ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah naiklah lagi itu ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh mengabulkan permintaan Rasulullah, sehingga sholat tersebut diturunkan menjadi 45 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah kembali berjumpa dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa pun kembali bertanya, dan lagi-lagi Nabi Musa menyarankan, mintalah keringanan kembali, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan sholat 45 waktu. Rasulullah kembali kepada Allah meminta keringanan kembali. Bolak-balik hal ini terjadi. Sholat tersebut dikurangi waktu menjadi 45, kemudian turun lagi menjadi 40, turun lagi sampai menjadi 5 waktu dalam sehari. Kemudian Rasulullah berjumpa kembali dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun kembali menyarankan agar Rasulullah kembali dan minta keringanan. Kemudian Rasulullah pun berbicara kepada Nabi Musa bahwa beliau ikhlas dengan 5 waktu sehari semalam, karena sungkan lah ya beliau dari tadi meminta keringanan sama Allah. Ia merasa malu kalau harus merawat lagi. Akhirnya Rasulullah pun menyetujui perintah Allah untuk menerima salat 5 waktu sehari semalam. Sejak saat itulah perintah sholat 5 waktu diterima oleh Rasulullah dan disampaikan kepada umatnya. Kemudian Nabi Muhammad pun berpamitan dengan Nabi Musa dan berterima kasih atas saran yang beliau ajukan. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun kembali. Banyak sesuatu yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Selain ini beliau bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, Rasulullah ini juga mencium bau kuburan yang sangat wangi. Yaitu kuburan siapa? Ya, itu adalah kuburan Siti Masyidah, pelayan Fir'aun. Beliau berbau harum kuburannya karena beliau meneguhkan agama Allah ketika beliau disiksa oleh Fir'aun. Jadi seluruh keluarga dari Masyidah masa hidup itu. Tak hanya itu, Rasulullah juga menampakkan siksaan orang-orang di neraka dan juga kenikmatan-kenikmatan di surga. Tapi itu nggak bertahan lama ya, maksudnya itu sudah
dijumpai beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup menarik, mulai dengan bertemu para nabi, kemudian menjumpai kubur yang berbau harum, kenikmatan-kenikmatan dan juga siksaan. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril pun kembali. Keesokan harinya, Rasulullah ini menceritakan kepada kaum Quraisy tentang apa yang terjadi kepada beliau semalam. Namun apa respon mereka? Mereka justru tidak percaya, bahkan menganggap bahwa Rasulullah ini sudah gila kali ya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian mereka pun berkata kepada Abu Bakar yang saat itu di sana juga. Kemudian mereka menceritakan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan ini. Sampai mereka ceritakan seperti yang diceritakan Rasulullah. Kemudian apa respon Abu Bakar berkata, jika memang Rasulullah berkata demikian, maka benarlah adanya. Abu Bakar satu-satunya orang dan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Hingga saat itulah beliau mendapat gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan. Benar-benar pasti kali ya. Oke guys, itu tadi sekian sedikit mengenai kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah bersama malaikat Jibril. Perjalanan yang melatar belakangi kewajiban sholat 5 waktu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata, semoga menolong kita, dan jangan lupa untuk selalu melakukan sholat 5 waktu. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.